Haleluya, shalom saudara. Sukacita Allah senantiasa menyertai kita di hari-hari yang makin sulit. Saya percaya Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Haleluya. Kesempatan ini saya ingin sampaikan satu pesan gembala buat seluruh jemaat Telios. Biarlah hari-hari ini saudara tetap kuat, diberkati Tuhan dan dijauhkan dari rasa kekhawatiran, tapi justru semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saya berdoa Anda hari-hari ini mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizatnya, dan mengalami kasih anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Saudaraku, kita masih dalam suasana seperti ini. Dan saya percaya Tuhan masih turut bekerja bagi anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan. Saya selalu tidak mau jemu-jemu mengingatkan saudara untuk selalu kuat dalam doa, kuat dalam iman, kuat dalam kasih, dan kuat dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan bulan ini tema kita bicara tentang kebangkitan dalam penyembahan. Saya berdoa biarlah penyembahanmu hari-hari ini semakin bangkit. Engkau gak pernah loyo, engkau gak pernah berkurang dalam keintiman dengan Tuhan. Tapi justru saudara makin kuat di dalam Tuhan. Membangun keintiman di dalam Tuhan melalui pujian penyembahan. Pujian penyembahan tidak harus kita lakukan di dalam gereja. Apapun yang Anda lakukan aktivitasmu, di situ engkau melakukan pujian penyembahan. Saat saudara masak di rumah, Anda menyanyi memuji Tuhan. Saat Anda mengendarai motor atau mobil, Anda memuji, menyembah Tuhan. Saat Anda beraktivitas apapun, lakukanlah pujian penyembahan di dalam Tuhan. Karena Dia hadir dalam penyembahan umatnya. Hari ini saya bicara tentang satu kisah yang spektakuler. Dalam 2 Tarik 20, 2 Tawarik 20, di mana Raja Yosafat, seorang raja yang masih muda, belum banyak pengalaman. Raja ini tiba-tiba mengalami masalah yang sangat besar. Tantangan yang hebat di mana Moab, Amon, dan pegunungan Seir itu menyerang secara tiba-tiba kepada Raja Yosafat. Yehuda, Israel, khusus Yehuda. Saudara dengar baik-baik. Ketika Yosafat mendengar kabar bahwa ada satu pasukan besar dari bangsa Moab, Amon, dan pegunungan Seir menyerang Yosafat. Yosafat sangat takut. Dia tertekan. Lalu kemudian dia betul-betul mengalami kengerian karena dia tahu bahwa bangsa itu bangsa yang besar. Dia belum punya tentara yang kuat. Dia belum punya pasukan yang kuat. Bangsanya kecil. Tapi ketika tekanan itu datang, masalah itu datang, yang dilakukan oleh Yosafat yang pertama adalah mencari wajah Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia berseru kepada seluruh penduduk Yehuda, Israel. Mari cari Tuhan, cari Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingatkan kita supaya setiap hari Anda mencari Tuhan. Sama seperti kitab Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Maka itu bagian yang penting, kita harus mencari Tuhan. Jadi bagian yang utama dilakukan oleh Yosafat ketika dia tertekan, ketika masalah itu datang kepadanya, dia datang mencari wajah Tuhan. Maka bila hari-hari ini Anda dan saya terus mencari wajah Tuhan, jangan pernah berhenti untuk mencari wajah Tuhan. Lalu yang kedua, dia serukan untuk doa puasa. Doa puasa, doa puasa. Nah, inilah yang kita lakukan hari-hari ini. Telios, seluruh keluarga Telios untuk bersama-sama masuk di dalam doa puasa, doa puasa. Dan dia serukan cari wajah Tuhan. Doa puasa, doa puasa. Dan ketika gerakan ini dilakukan, semua orang melakukannya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Mereka hidup dan melakukan doa puasa. Dan yang ketiga, apa yang Yosafat lakukan? Mereka meminta seluruh bangsanya untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi, menyembah Tuhan. Saya mengajak hari ini, saudaraku, di tengah suasana yang masih seperti ini, Tuhan izinkan terjadi. Biarlah Anda dan saya tetap mencari Tuhan. Yang kedua, lakukan dengan tekun doa puasa. Dan yang ketiga, bangkitkanlah roh pujian penyembahan. Nah, ketika Yosafat melakukan pujian penyembahan, seluruh bangsa Israel, Yehuda menyembah Tuhan, mengagungkan namanya, meninggikan namanya, memuliakan namanya. Tuhan hadir, Tuhan melawat umatnya. Sehingga seorang hamba Tuhan yang bernama Yasiel bin Benaya bin Matanya bangkit berdiri menyampaikan pesan Tuhan yang begitu jelas. Pesan Tuhan yang kuat buat Israel. Hamba Tuhan ini berkata, mari bangkit berdiri, percayalah Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan berperang melawan masalah kita. Kita akan melihat Tuhan sendiri turun tangan berperang menyelesaikan masalah kita. Nah, saudaraku, dari kisah ini kita bisa melihat pada akhirnya Raja Yosafat bersama bangsa Israel, Yehuda,
mengalami kemenangan yang besar. Tahun ini di tengah tekanan, hari-hari ini di tengah persoalan, hari ini di tengah masalah, mari sama-sama kita lakukan sama seperti apa yang Yosafat lakukan. Mencari wajah Tuhan, doa puasa, memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Disitulah perkara besar terjadi. Maka jika saudara rindu engkau mengalami perkara besar, mujizat besar, kebangkitan besar, maka 3 bagian ini yang harus kita lakukan dalam hari-hari ini. Saya percaya apa yang Raja Yosafat alami, kita pun akan mengalaminya. Saya berdoa hari-hari ini bangkitkan roh pujian penyembahan dimanapun Anda berada. Berikanlah, naikkanlah pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa ini menjadi berkat bagi saudara, menguatkan saudara, dan imanmu semakin dibangkitkan, penyembahanmu semakin dibangkitkan. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati.